Baik, saya rekam ya supaya kita punya arsip yang bisa kita upload ke YouTube. Kemudian Anda bisa nonton kembali. Oke. Ini momen. Ini apa? Slide-nya sudah muncul. Iya Pak, sudah muncul. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar database dan SQL. Nanti di akhir kita akan coba demonstrasikan bagaimana kita menggunakan SQL dalam manajemen database. Oke. Jadi kalau apa itu database? Database itu kumpulan data. Jadi kalau Anda ditanya apa itu database, kumpulan data di mana kita bisa akses, memanage, mengatur, memanage dan update. Jadi itu definisinya database. Jadi collection of related data organized. Jadi koleksi data yang terorganisir di mana data itu bisa diakses, bisa di-manage, dan bisa di-update. Jadi itu database. Database ini saya kira pengertiannya Anda sudah Anda sudah dapat di sistem mata kuliah basis data, kita hanya mengulang-ulangi. Oke. Kemudian untuk database itu bisa diakses, bisa di-manage, bisa di-update, kita membutuhkan perangkat. Oke, kita membutuhkan sistem. Nah, nama sistemnya itu Database Management System atau biasa kita sebut DBMS. Jadi kalau Anda ditanya apa itu DBMS, berarti software atau sistem di mana kita bisa mendefinisikan, memanipulasi database, menyimpan, proses, dan menganalisis datanya. Oke, itu DBMS. Nah, DBMS ini ada MySQL, ada Oracle, SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL, Amazon Simple DB. Tapi untuk mata kuliah ini kita pilih MySQL. Nah, seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa sebenarnya ketika Anda mengakses SIM akademik, Anda sebagai end user itu mengirimkan permintaan ke server, kemudian server memberikan respon gitu. Nah, aplikasi SIM yang Anda gunakan itulah aplikasi berbasis client server. Orang yang mengembangkannya itu namanya software developer, oke? Bukan developer perumahan ya, software developer, oke? Nah, kemudian di dalam database ketika Anda login, ketika Anda login, Anda data-data Anda sudah ada di sana, data mata kuliah Anda, dan seterusnya. Nah, berarti datanya itu sudah ada di database-nya. Nah, yang misalnya kita ingin mengganti nama dosen mata kuliahnya. Nah, yang bisa mengganti itu ya administratornya, administrator si database-nya. Namanya itu DBA, Database Administrator. Nah, saya jelaskan kembali di kuliah ini kita ingin belajar menjadi developer sekaligus menjadi database administrator. Nah, untuk kuliah bagian pertama ini kita akan berada di sini. Oke. Mungkin 3 sampai 4 pertemuan kita akan berada di sini menjadi seorang database administrator. Nah, saya kira ini juga sudah di basis data Anda sudah dapatkan, tapi mungkin beberapa sudah lupa. Jadi tidak apa-apa kita ulangi. Nah, kenapa kita butuh database? Nah, ini bisa Anda baca. Yang paling setidaknya untuk keperluan kita di kuliah ini kita butuh untuk web interface to data. Jadi kita butuh web interface-nya. Jadi ketika kita membuat aplikasi berbasis web server atau karena client server, maka kita butuh database-nya. Jadi ketika Anda orang pengembang SIM akademik itu butuh database, butuh database-nya
NIM dan nama mahasiswa, butuh database mata kuliahnya, semesternya, dan seterusnya. Especially dynamic data. Apa itu data dinamik? Anda di semester 1, coba perhatikan di semester 1, kalau Anda cetak KHS Anda, mungkin cuma 10 mata kuliah. Tetapi ketika Anda semester 2 bertambah terus, mungkin di semester 5 sudah 100 mata kuliah. Berarti jumlah mata kuliah di database-nya itu berubah atau bersifat dinamik. Data yang seperti itu kita sebut dengan dinamik data. Oke? Jadi kita nanti akan coba buat dinamik data seperti itu. Ada enggak static data? Ada. Static data misalnya Anda kalau belanja di kasir Indomaret, daftar harga itu biasanya statik. Oke, itu dibuat statik data daftar harganya itu. Daftar belanjaan Anda ya itu data dinamik gitu. Nah, bagaimana kita menggunakan penggunaan database? Ini live query, report dan seterusnya. Untuk keperluan kita butuh sebagai back-end to website. Jadi kalau Anda akses misalnya Instagram, di belakang di servernya Instagram itu ada database. Jadi kalau misalnya Anda upload foto ke Instagram, Anda sebenarnya upload foto Anda ke database-nya Instagram. Sehingga kalau misalnya servernya Instagram down, ya Anda tidak bisa akses Instagram Anda. Oke, jadi penyimpanan dan back-end to websites. Nanti kita akan belajar ini menggunakan database, kemudian kita interfacekan dengan aplikasi yang kita buat. Nah, ada beberapa model database. Yang pertama hierarchical model hierarki. Nah, model hierarki ini seperti misalnya seperti ini. Si A punya anak si B dan si C. B ini punya 3 anak. D, E, F. Kemudian D punya anak lagi. Oke, itu model hierarki. Oke. Kemudian ada network model. Nah, perbedaannya network model, misalnya A ini punya turunan B1 dan B2. B1 ini punya turunan ini, kemudian C2 ini, coba perhatikan C2 ini turunan dari B1 dan B2. Jadi seakan-akan ada network begitu. Itu perbedaannya dengan model hierarki. Kemudian ada entity relationship model. Nah, ini misalnya mahasiswa. Mahasiswa itu punya nama, punya name, punya address, punya age, dan seterusnya. Nah, model yang terakhir, kenapa saya sengaja buat besar ini namanya relational model. Hampir semua sistem database saat ini itu menggunakan model relasi. Bukan hampir semua sistem database saat ini menggunakan model relasi. Oke. Apa itu model relasi? Model relasi itu data disimpan dalam beberapa tabel. Misalnya ini tabel A, tabel B. Ada student ID, ada nama dan umur, kemudian subjek, nama mata kuliah, namanya, kemudian teachernya. Ketika misalnya kita ingin menggabungkan misalnya student nama, subjek, kemudian nilainya, kita tidak perlu buat tabel lagi. Kita tidak perlu buat tabel yang baru, kita cuma perlu ekstrak mengambil student ID dari sini dan subject ID dari sini. Kemudian ini kolom baru. Jadi tidak ada replikasi data. Nah, tidak ada replikasi data, itu ciri khasnya sistem database yang bagus. Selanjutnya, nah ini relational database. Data server bisa memanage banyak database. Dan database itu collection of tables. Jadi dia koleksi dari beberapa macam tabel. Nanti di kuliah selanjutnya kita akan lihat bagaimana kita menggabungkan dua tabel dengan operator join, bagaimana ada left join, ada right join, dan seterusnya. Nah, saya ingin garis bawahi di sini ini
kenapa relational database ini very good in combining information from several tables. Jadi sangat bagus ketika kita ingin menggabungkan beberapa informasi yang berasal dari berbagai tabel. Nah, contohnya tadi sebelumnya ketika kita ingin menggabungkan ini, nah kita tinggal ambil dari sini. Oke. Jadi kita tinggal selanjutnya, nah relational database bahasa pemrograman bahasa codingnya itu biasanya kita banyak yang menggunakan SQL. Nah, apa itu SQL? Nah, ini struktur query language. Oke. Jadi SQL itu struktur query language. Ini usually talk to database server. Jadi ini digunakan untuk memberi perintah ke server database. Nah, ini biasa menggunakan MySQL, Postgres, Oracle, dan Sybase. Nah, kita akan gunakan ini, MySQL. Nah, kemudian ada 3 subsystem. Ada data deskripsi, ada data akses, ada privilege. Nah, privilege ini berkaitan dengan hak akses. Kalau Anda mengakses SIM, Anda tidak bisa merubah nama mata kuliahnya. Anda cuma bisa ambil mata kuliah. Itu karena privilege Anda dibatasi. Nah, bahasa ini case sensitive. Nah, untuk sintaksnya tidak case sensitif, bisa huruf besar dengan huruf kecil, tetapi untuk misalnya nama database itu harus tepat huruf kecil dan besarnya. Tapi kalau sintaks huruf besar bisa huruf kecil. Nah, di kuliah ini saya akan coba gunakan uppercase untuk membedakan perintah-perintahnya. Nah, ini SQL commands. Nah, mungkin ini Anda sudah familiar juga. Jadi ada data definition language. Nah, dari bahasa ininya saja berarti dia digunakan untuk mendefinisikan data. Ada create, alter, drop, rename, dan seterusnya. Kemudian ada apa namanya? Kemudian ada data manipulation language atau DML. Nah, DML ini berarti digunakan untuk memanipulasi data. Kemudian ada transaction control language. Ini berarti untuk transaksi. Data control language ini untuk mengontrol. Kemudian data query language. Oke. Nah, ini hanya apa penggolongannya saja. Nanti kita akan lihat beberapa fungsi dari setiap komen ini. Nah, komennya ini banyak. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan coba lihat apa fungsinya select, update, insert, delete, nanti merge selanjutnya. Kemudian alter, create, drop. Oke, kita akan lihat apa fungsinya itu. Nah, bagaimana sintaksnya? Nah, Anda tidak perlu hafal, oke? Anda tidak perlu hafal nanti. Nah, kemudian karena kita berbicara tentang data, berarti ada variabel. Nah, variabel di dalam SQL ada numerik, ada karakter, ada binary. Binary ini 0 dan 1 dan ada data waktu atau temporal. Nanti kita varchar ini maksudnya misalnya varchar misal 40, L-nya itu 40 berarti maksimum karakternya adalah 40. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, tadi banyak komennya, banyak perintah-perintah SQL-nya. Nah, saya sarankan Anda punya SQL cheat sheet. Oke, jadi mata kuliah apapun misalnya yang berhubungan dengan coding dan programming, saya sarankan Anda punya cheat sheet, kertas contekan. Oke, jadi kalau misalnya Anda kuliah HTML, PHP, Anda cari saja di internet PHP cheat sheet itu banyak. Oke, nah bagusnya apa cheat sheet ini Anda tidak perlu menerjemahkan karena ya sudah seperti itu bahasa Inggris.
Oke. Nah, misalnya contohnya di situ create. Ini coba lihat ini create, ini sorry tulisannya kecil. Nah, di situ sudah ada sintaksnya create database. Nah, nanti kita tinggal mencobanya. Nanti saya ingatkan saya untuk bagikan cheat sheet-nya ini. Selanjutnya install SAM, oke? Nah, saya kemarin sudah kirimkan video ini, mudah-mudahan semua dari Anda berhasil. Untuk SQL ini kita pakai MariaDB, ini sama dengan SQL, oke? Kemudian PHP dan Perl. Nah, ini diinstal secara bundle. Got a great video here. I won't show it right now. So I'm going to download XAMPP for Windows. So I'm going to click here to make sure the download gets started. Oke, ini cara downloadnya. Jadi Anda tinggal ketik SAM di Okay, Google. so it's finished downloading and we're going to go ahead and run it. It's in Ketika sudah selesai downloadnya, Anda tinggal jalankan installernya, sama seperti install program biasa. Saya kira kalau Anda semester 5 komputer harusnya sudah terbiasa dengan seperti ini. Terusnya, nah ini halaman ini yang harus Anda install, yang wajib Anda install adalah MySQL, Apache, dan PHP. PHP MyAdmin. Anda bisa tidak Anda install PEX and My, tidak usah. Oke. Yang PHP MyAdmin dan PHP dan MySQL itu yang harus Anda install. Ketika Anda sudah selesai install, ini folder installnya, proses instalasinya. Ini bisa kita tambahkan di control panel SAM-nya supaya untuk aksesnya mudah. Kalau tidak, Anda bisa masuk di sini di C SAM, kemudian Anda cari ini yang SAM control. Anda klik dua kali, nanti akan muncul seperti ini. Oke, ini SAM control panel. Oke, saya kira semua dari Anda sudah bisa buka ini. Oke, silakan dibuka ini SAM control panelnya. Nanti setelah ini kita lanjutkan Anda ikuti demonstrasinya, oke, cara menggunakannya. Oke, silakan dibuka SAM control panelnya. Sudah terbuka semua? Saya ada yang belum? Oke, saya kasih waktu Anda berapa menit? Kasih waktu Anda 2 menit untuk buka. Oke. Oke, saya stop share. Saya coba buka di laptop Windows saya. Okay. Jadi ini jadi ini SAM kontrolnya. Ini SAM kontrolnya. Anda ini Apache dan SQL, Anda start ini dua. Oke. Anda start nih. Oke. Ini start. Ini kalau sudah
terkonek itu sudah itu masuk di situ. Oke, sudah ada di sini. Oke, silakan diikuti. Kemudian, nah ini bisa sekarang. Jadi apa namanya? Saya stop Pak. screen dulu. Pak, Ya? kenapa ini punya saya ini apa C-nya ini dah anu ini? Nggak bisa Kenapa Agus? nggak bisa start. Coba jangan kasih goyang HP-mu. Apa Apa? ya? Apa bacanya di situ Agus? Error katanya. Ini apa sih? Error apa bacanya ke sana errornya? Yang Apa di situ? Error Apache apa di situ? error apa sih? Shutdown apa ya? Tapi apa MySQL-nya star ya? Oke, enggak apa-apa Iya. MySQL-nya star. Oke. MySQL-nya star. Oke, nanti ikuti saja dulu. Nah, saya share screen lagi dulu. Jadi ini kalau Anda berhasil, ini PID number-nya, ini MySQL-nya. Oke. Ini stop, ini sudah kalau sudah jalan. Nah, sekarang akses database bisa kita menggunakan PHP MyAdmin dan MySQL atau command line. Nah, saya akan tunjukkan ke Anda cara mengakses database dengan menggunakan PHP MyAdmin dan MySQL. Oke. Sekarang coba saya share di sini. Nah, ini coba perhatikan, ini MySQL Apache. Nah, ini bisa kita Anda kalau saya belum share screen. Nah, Anda kalau misalnya klik admin ini, Anda klik admin akan muncul localhost seperti ini. Oke. Akan muncul localhost seperti ini. Kemudian di sini ada PHP MyAdmin. Oke. Anda bisa klik ini PHP MyAdmin. Nah, sekarang muncul inilah PHP MyAdmin-nya. Oke. Ini adalah PHP MyAdmin-nya. Oke, jadi ini adalah PHP MyAdmin-nya. Kemudian selain itu kita juga bisa menggunakan tadi kalau yang si Agus Salim itu bermasalah, Agus Triansa itu bermasalah. Coba Agus Triansa klik ini yang cell. Oke, klik ini yang cell. Nah, ini biasanya cell, kemudian akan muncul seperti ini. Oke. Anda muncul cell. Nah, sekarang kalau sudah muncul cell, ketik MySQL, ini MySQL -u root. Oke, Anda ketik itu. Bagaimana Agus bisa? Nah, Agus Triansa MySQL. Oke, coba Agus. MySQL -u root. MySQL -u root itu yang ada di layar. Kemudian enter. Bisa? Oke, coba saya lihat dulu ini Agus. Yang lain bisa ikuti, kalau ada yang tidak bisa diikuti, kayak yang punya laptop mohon diikuti. Oke. Jadi MySQL apa? -u -u root ROOT. Coba enter. Nah, apa aku bilang di situ? Agus. Yang mana, Pak?
ada muncul seperti ini, MariaDB. Oke, yang mana? Coba saya lihat dulu punya mana. Apa di situ? MySQL minus. Ini coba saya ketikan di kolom chat ya. Ini MySQL, salah ketik komennya apa? Siapa namanya ini? Coba kita, nah, coba MySQL, coba Agus, ini saya sambil lihat ke temannya, minus U root, itu yang ada di kolom chat. MySQL. Sebentar Pak. Oke. MySQL. Coba. Bisa? Sebentar Pak. Coba perlihatkan screen-nya. Nah, coba enter. Tambah spasi baru minus. Coba ulangi, spasi baru minus U. Coba ulangi, Agus. Iya Pak. Coba ulangi dulu. MySQL minus U. Yang lain apa? Yang lain bisa. Yang lain bisa. Bagaimana? Bisa. Coba Agus, kita perlihatkan ini Agus. Kalau ini Agus sudah bisa, nanti kita break dulu setelah ini, baru kita lanjutkan demonstrasinya. Baik, Agus, coba perlihatkan anunya Agus Triansah. Coba enter. Nah, itu sudah ada MariaDB Iya, Pak. non. Oke, nanti kalau tadi Apache-nya berarti tadi Agus kasusnya, case-nya Agus ini dia tidak bisa mengakses sistem database dengan menggunakan phpMyAdmin, tetapi dia bisa menggunakan command line. Oke. Oke. Jadi seperti itu ya, nanti setelah ini kita break dulu 5 menit, Bagi yang belum, silakan yang sampai di sini ya, sampai di sini sampai tampil ini MariaDB 1 non. Setelah ini saya ganti di paste ke Unix, oke, ke Unix pakai terminal. Nah, selebihnya itu tampilannya sama. Oke, sengaja memang di awal saya berikan ini yang Windows supaya sama dengan tampilan di laptop Anda. Oke, selebihnya nanti ini akan sama di sini. Kemudian ini ada phpMyAdmin. Kemudian ada phpMyAdmin. Mana phpMyAdmin-nya? Ini phpMyAdmin. Ini ada phpMyAdmin. Nah, nanti juga selebihnya tampilannya akan sama. Oke. Kita break dulu 5 menit. Berapa? 13 ke 7 menit, 13.40 bergabung kembali. Oke, 13.40 bergabung kembali sambil Anda sediakan laptopnya. Oke, kita istirahat 7 menit. Oke, saya tutup dulu ini. Kita lanjutkan 13.40. Nanti room ini juga akan terus saya buka.